Tania. Nama gue Salsabila Karinda. Dan nama gue Zara Zitira Cesarani. Di sini kita bakalan bahas gangguan komunikasi organisasi Karang Taruna. Wah, seneng banget nih ya, akhirnya kita ngumpul juga nih. Iya nih, Ya, gimana nih kabarnya nih? Kalau kabar gue sih baik-baik aja, cuma tuh gue lagi pusing banget ya. Kayak gue tuh komunikasi gue tuh gue ngerasa komunikasi gue di Karang Taruna tuh lagi jelek banget gitu loh. Kalau kalian lagi pada ikut organisasi gak sih? Oh, gue juga ada sih Karang Taruna di daerah gue. Gue juga ya. Zara? Ada, gue juga ada. Kebetulan di tempat gue ini aktifnya cuma untuk grup-grup acara tertentu aja di Kayak Karang 17-an Taruna. gitu ya. Kalau Kalau gue juga sih, cuma hambatan di Karang Taruna gue tuh kayak sering miskom gitu. Jadi memicu konflik antar sama anggota ya biasalah. Gitu. Pas banget nih kan kita sama-sama anak Karang Taruna nih ya. Nih yuk mari kita bahas bareng-bareng yuk guys, kayak hambatan apa aja sih yang atau kendala apa aja nih yang ada di Karang Taruna kalian masing-masing gitu. Tapi sebelum bahas nih, gue mau nanya ke kalian. Kayak kalian sebenarnya tahu nggak sih pengertian Karang Taruna gitu loh? Tahu. Kalau Karang Taruna menurut gue itu dia tuh sama aja kayak organisasi kepemudaan gitu ya, yang tumbuh berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial gitu. Jadi itu isinya anak-anak muda gitu ya. Gue sih gitu. Anak-anak muda di daerah masing-masing biasanya sih Iya, ya Karang benar. Taruna ya. Yang biasa dia dinaungin sama kelurahan LMK, ya, iya wali kota ya. Bener banget ya. Terus kalau Karang Taruna sendiri itu tuh biasanya tuh berdasarkan tuh nilai-nilai Pancasila, tahu undang-undang Pancasila. Iya, pasti. Iya. Pasti Itu mencakup Pancasila. lima Pancasila. Gitu. Gitu. Dan juga dari Karang Taruna ini kita bisa melatih loh untuk jadi generasi muda yang bertanggung jawab dan memiliki nilai jiwa sosial kita. Benar, itu bagus banget karena sekarang tuh anak muda sekarang tuh susah banget kalau Iya nih, ikut bener. kegiatan sosial kayak gini. Nah, Jadi Karang Taruna kan. Gitu. Nah, kita sebagai Gen Z tuh harus memiliki jiwa sosial seperti itu yang bergotong royong dan juga menjadi pemuda yang berbakti lah. Benar, karena generasi penerus itu kita, siapa lagi? Iya ya betul kan? banget. Karena dengan adanya Karang Taruna sendiri tuh juga bikin ini gak sih, generasi muda tuh jadi lebih produktif ya, Benar. mengasah inovasi ya, bisa bikin karakter kita tuh semakin tertata gitu loh, semakin tahu karakter kita tuh mengasah karakter kita. Kepemimpinan Bener juga. banget. Dan pasti memperluas relasi itu ya, Benar banget. antar RW, Ah. antar kelurahan lain gitu. Saling mengenal warga satu sama Nah, itu tuh jadi bisa dapat info nih, apalagi tentang lowongan kerja itu mudah banget kalau lu Iya, ikut benar. Karang Taruna. Karena pasti lu teman-teman lu tuh relasinya banyak dan lu pasti dapetin info. Cuma tuh kalau misalnya di Karang Taruna kalian tuh kelihatan gak sih sifat dari orang-orang itu berbeda-beda gitu. Bener Pasti banget, ada. pasti banget. Nah, tapi kalau misalnya menurut para ahli dan terutama si Sutrisno, Karang Taruna itu mempunyai visi misi. Dia tuh visi Betul misi banget. itu sangat penting dalam pengembangan untuk menjalin persaudaraan dan rasa kebersamaan menjadi mitra organisasi lembaga, baik kepemudaan kita ataupun di pemerintahan. Jadi kayak gitu. Jadi makanya kenapa tuh Karang Taruna tuh visi misinya itu dia tuh penting banget untuk menjalin persaudaraan antara misalnya sebagai ketua ataupun sebagai divisi-divisi lain. Nah sama nih, menurut Permensos nomor 25 tahun 2019 juga nih, Karang Taruna adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat sendiri, khususnya generasi muda di wilayah, desa atau kelurahan masing-masing nih. Nah, Atau tadi kan kita bahas gangguan komunikasi di antara kata-kata kita kan. Nah, gue mau ngasih tahu, menurut para ahli gangguan komunikasi itu adalah segala hal yang wajar. Itu tuh sesuatu yang menghalangi pesan sehingga menghambat proses penyampaian dan penerimaan pesan yang efektif antara komunikator dan komunikan. Gangguan ini tuh bisa datang dari berbagai sumber dan mempengaruhi setiap elemen dalam model komunikasi. Namun, itu wajar banget kalau di Karang Taruna. Karena jadi kita bisa tahu nih kesalahan masing-masing. Nah, jadi kita harus memperbaikinya, bukan malah menjadi konflik gitu. Betul banget. Biar organisasi kita tuh Karang Tarunanya maju ke depannya gitu. Nah, terus tuh
komunikasi dalam organisasi itu juga kita dapat berlangsung dalam dua arah, dan ada jenis tiga komunikasi. Pertama itu ada komunikasi vertikal, horizontal, sama diagonal. Kalau vertikal itu dia tuh mengalir dari atas ke bawah ya, seperti yang dilakukan pada ketua Karang Taruna mengumumkan keputusan rapat bulanan mengenai program kerja untuk 3 bulan ke depan. Betul banget. Nah biasanya kalau horizontal sendiri itu tuh terjadi antara individu atau unit atau per divisi nih. Ya kayak misalkan ketua olahraga ya, ketua seksi olahraga sama Koornya ketua gitu ya. ketua olahraga sama ketua seksi seni budaya tuh dia tuh berdiskusi nih, saling menyinkronkan jadwal pengguna fasilitas agar nanti saat acara-acara misalkan kayak 17-an tidak bentrok dengan acara lain atau fasilitas yang lain tuh tidak tergunakan oleh Sama acara sama lain. acara Dan lain. pastinya tuh setiap seksi tuh punya program kerja sendiri, biar Bener. makanya biar nggak bentrok. Betul juga. Oke, tadi kan kita udah bahas gangguan ya. Nah, kalau di Qatar lo deh pertama, gangguan apa sih yang paling Nih, utama tuh apa sih Kalau penghambatnya misalkan di Qatar gue sendiri tuh ada hambatan teknisi ya, karena kan setiap orang, setiap di Karang Taruna itu dia tuh punya latar belakang yang berbeda, ya kan, punya cara persepsi kehidupan itu yang berbeda. Nah itu paling hambatan yang ada di Karang Taruna gue tuh seperti itu, karena mereka tuh punya latar belakang yang berbeda-beda, ya punya latar belakang yang berbeda-beda, berpendidikan yang berbeda-beda, mungkin status sosial juga yang berbeda, itu bisa mempengaruhi loh guys. Itu ngaruh Cara juga. iya dia itu sangat mempengaruhi cara dia memberikan pendapat atau persepsi masing-masing. Nah, itu sih paling yang bikin jadi hambatannya. Jadi kayak kurangnya persepsi masing-masing itu kan, namanya persepsi kan beda-beda ya. Paling itu aja sih kalau di Karang Taruna gue. Nah, kalau di gue tuh biasanya hambatan visi. Jadi kan kita biasanya kalau rapat kan pasti di rumah Pak RT gitu Iya, kan. betul banget. Dan sedangkan kan wilayah gue tuh wilayah yang padat lah. Jadi tuh banyak keramaian. Jadi tuh sebenarnya banyak yang rapat tuh kurang fokus gitu karena nggak dengerin rapat kita, sedangkan terganggu oleh bisingan di luar. Itu Betul bisa banget. visi gitu ya. Jadi itulah yang paling utama banget. Jadi tuh banyak yang miskom tuh dari situ kalau di Karang Taruna gue, karena kalau rapat itu kurang fokus karena banyak suara noise dari luar Iya, gitu. betul. Kalau di Karang Taruna gue sendiri sih hambatannya psikologis ya, karena dari masing-masing orang punya kondisi mood ya yang kayak stres, marah, cemas, atau suasana hati dia lagi buruk, dan kepercayaan dia sama anggota tuh juga berkurang. Itu sih yang diterima kayak sikap dia ke bersama itu bisa dikritik atau enggak dari cara moodnya, dia harus menerima kritikan itu sendiri. Karena biasanya kalau lagi ganggu tuh jadi males Jadi banget males tuh buat Iya, ketemu orang gitu ya. buat nerima pendapat orang tuh juga lagi males banget buat bertukar pikiran lah. Nah kalau misalnya di gue sendiri tuh hambatan organisasi. Jadi tuh kalau gue tuh ada beberapa orang yang dia tuh males kebanyakan terbelit-belitnya, jadi nggak langsung poinnya. Jadi makanya beberapa anggotanya jadi kayak maksudnya apa sih gitu loh. Makanya Dia kadang lama lah ya. iya, jadi tuh pesannya tuh nggak langsung sampai ke beberapa anggota tersebut. Makanya kenapa terbelit-belit lah jatuhnya gitu. Berarti bisa kita tarik nih semua, berarti faktor-faktor hambatannya tuh ada di miskomunikasi. Iya, ya. benar banget. Benar banget. Berarti tuh setiap Karang Taruna tuh punya masalah Gangguan komunikasi. gangguan komunikasi tuh pasti di miskomunikasi, karena kurangnya komunikasi yang jelas ya. Atau suara dari luar, Bener gangguan dari banget. luar gitu Mood ya. yang nggak enak gitu. Betul banget. Itu bisa sangat mempengaruhi miskomunikasi Iya, yang terjadi bener tuh. Gitu. Nah, Bener banget. sebenarnya dari gangguan-gangguan gitu tuh sebenarnya kita nggak harus nyari jalan keluarnya Betul gitu banget. loh, gitu ya. Beberapa faktornya itu tuh kita harus nyari biar sama-sama paham, sama-sama tahu perbedaannya dan pendapat dan koordinasi antar anggota gitu. Benar, terutama untuk memahami sumber hambatan yang yang kita dapetin juga di Taruna kita sendiri, mencari solusinya supaya Karang Taruna kita tetap berjalan secara efektif dan Nah, lurus. Betul banget. dan cukup Mencapai lanjut tujuan. tuh generasi mudanya, malah bukan jadi penghalang kita. Penghalang. Gangguan itu bukan Betul jadi banget. penghalang kita. Karena kita harus bisa gimana nih caranya nih Iya, gitu. Dan si ketua tuh kalau bisa juga dia tuh bisa berlaku adil sama anggotanya ya Benar. kan. Jadi biar komunikasi juga bagus, kita sebagai anggota yang juga lain. iya. Karena itu juga bisa mempengaruhi karena mungkin ngerasa kurang adil Iya, ya benar. Misalnya cara nih kayak ketua. ketuanya lebih
lebih Ngomongnya ke ke divisi divisi olahraga ini, atau iya. jadi divisi seni itu jadi Divisi kayak acara kurang. gitu Iya. kan, jadi kayak ya, mau nggak mau gimana gitu, istilahnya Iya. silent treatment. Jadi kan di setiap organisasi kita kan salah satu komunikasi organisasinya hambatan itu kan miskom kan. Nah, gue punya saran nih, di setiap anggota kita kan punya sekretaris dong pastinya. Iya. Nah, gue tuh menyarankan setiap rapat itu kita membuat notulensi yang akan dikirim ke grup. Itu bisa juga tuh saran buat setiap ketua divisi ya, harus banget tuh dia harus mencatat setiap rapat kayak gimana ya, untuk koordinasi juga ke para anggota-anggotanya supaya nggak terjadi tuh miskomunikasi. Bener banget. Sih, Paling itu ya. sih, ya biar jadi efektif gitu. Betul. Nah, jadi nggak ada miskom lagi. Dan bisa jadi bahan evaluasi juga ya buat Bener. benar-benar divisi gitu ya. Kayak, jadi nanti kayaknya gue bakal nyaranin deh ke ketua Iya, kampus. bener. Kayaknya gue juga sih Bang. Lebih ke aktif juga kali ya di grup Bener. WhatsApp, Nggak itu juga cuma mempengaruhi pas saat acara acara 17-an doang. aja. Bener, bener banget, Tapi bener setiap banget. hari Biar kayak silaturahmi itu berjalan. Iya. Iya. Oh. dan juga kita inovasinya tetap berkembang Bener gitu. banget. Nah kalau misalnya kalau di daerah gua tuh fun fact-nya belum ada tuh notulensi gitu, makanya iya? kenapa? Iya makanya Iya, gua makanya nyaranin. tuh bisa jadi tuh. Kayaknya tuh hambatan gue tuh dimulai dari situ deh, kurangnya notulensi setiap rapat. Jadi Bener. makanya gue pengen ngusulin ini Ide. sih, opini ide ini. Nah ya jadi gitu, seperti itu aja sih kalau gue. Bagus juga sih idenya, Cak, gue suka sama ide. Iya bener-bener. kan? Kayaknya gue juga akan pakai ide itu deh buat di Karang Taruna gue. Kalau belum Supaya- ada notulensi juga tadinya. Ada, Mungkin tapi minim ya. iya mungkin kayak beberapa acara yang emang acara besar gitu kan, seperti 17-an ya. Benar sama sih. Iya, itu tuh baru dia tuh mencatat. Tapi kalau misalkan cuma kayak proker-proker atau rapat-rapat Biasa mingguan, aja. iya mungkin nggak terlalu menghiraukan untuk mencatat-catat Benar. seperti itu. Sih, mungkin itulah ya. Jadi kita udah dapet nih ya solusinya bareng-bareng dari Betul sini. banget nih. Oke guys, sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Bye.